Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang di kebaktian doa IECLA. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa IECLA dengan Bapak Ibu semua. Bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, datanglah ke hadiratnya, berdoalah. Selain doa merupakan nafas hidup orang percaya, Yunus ketika jiwanya letih lesu, dia teringat akan Tuhan dan berdoa di dalam bait-Nya yang kudus. Begitupun Daud di dalam kondisi sulit selalu mengharap pertolongan dan janji Allah, sehingga Daud selalu mendapat kekuatan yang baru. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, untuk mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas takhta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya.
bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Musik saja. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk malam ini, Engkau masih kumpulkan kami untuk kami boleh berdoa syafaat, memuji Tuhan, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kemurahan kasih dan anugerah Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Biarlah kami dari hati kami memiliki satu kerinduan. Mohon Roh Kudus yang memimpin untuk kami boleh terus setia di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan secara khusus sehingga firman itu dapat kami dengar, kami mengerti, dan kami dapat merenungkan serta melakukan di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Biarlah kami boleh menerima firman itu dan boleh bertumbuh serta berbuah lebat, sehingga kami boleh hidup berkenan dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan dan kuduskan kami, dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Selamat malam, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema kekuatan dalam kelemahan. Terambil dari surat 2 Korintus, pasal 12, ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian, dan inilah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikian firman-Nya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nanti jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka kuat. Demikian saudara firman Tuhan, saya akan mengajak kita bisa berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi setiap kami. Di dalam kelemahan, kami kuat karena Kristus yang senantiasa menopang. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau sendiri boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap dari kita pasti pernah berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa kewalahan, capek, lelah, bergumul dengan sakit kita, adanya tekanan hidup, bergumul dalam keluarga, mungkin bergumul dalam pekerjaan. Kadang-kadang kalau di dalam seperti itu, sudah dalam masalah yang begitu besar, kita sering sekali berkata dalam hati kita, ya Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak ambil saja semua ini? Bukankah akan lebih mudah jika ini semua hilang? Kan Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, yang luar biasa, yang mampu sebenarnya mengangkat itu semua. Kenapa Tuhan tidak membuang segala persoalan, semua hal-hal yang begitu tidak nyaman dalam hidupku? Kalau misalkan ini semua diangkat, kan hidupku jadi lebih enak kan? Lebih mudah, lebih nyaman. Kenapa? Kenapa Tuhan gak menyingkirkan ada itu semua? Nah, saudara, menariknya hal ini juga yang dialami oleh Paulus sebenarnya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. So, di tengah pelayanan Paulus yang tidak mudah, tapi juga telah memberkati banyak orang. Dia justru saudara diberikan duri dalam daging. Saudara, saya membayangkan ini seperti kesusuban. Ada yang pernah saudara kesusuban? Saya pernah, saudara. Dan saya yakin juga saudara mungkin harusnya pernah kesusuban. Ada kayu gitu ya, mungkin saudara kena masuk ke dalam daging kita. Nah, saudara, kalau kesusuban gimana, saudara? Saudara mau biarkan itu berhari-hari, berjam-jam, gitu ya, berminggu-minggu. Saudara, saya yakin ada kesusuban itu, walaupun begitu kecil, tapi kerasa sekali sakitnya. Kita diam aja bisa sakit, apalagi kalau kena gitu, ketekan gitu, ya. Sakit sekali. Nah, pasti kita nggak nyaman, pasti kita mau segera membuang itu. Karena yang kecil sekali itu rasanya nggak nyaman, tidak enak, rasanya mau segera diangkat, dibuang, nggak bisa tahan lama-lama. Nah, saudara, Paulus menyingkapkan bahwa duri dalam daging itu seperti itu, saudara. Dan saudara, di dalam konteks yang tadi, saudara, menarik sekali. Sebenarnya ia diberikan, saudara, duri dalam daging ini, supaya ia dikatakan tidak meninggikan diri. Artinya, saudara, Tuhan sebenarnya sudah menjaga hatinya. Paulus adalah seorang rasul yang besar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan saudara, tapi namun justru saudara karena begitu banyak anugerah itu sebenarnya bisa saja dong si Paulus ini seorang yang begitu hebat bisa bisa saja menjadi sombong, merasa diri mampu, merasa diri lebih baik daripada orang lain karena begitu luar biasa karunia yang telah Tuhan berikan baginya. Maka saudara, Tuhan mengizinkan satu kelemahan tertentu yang pergumulan tertentu yang tinggal di dalam hidupnya. Sebenarnya bukan untuk menghancurkan dia, tapi untuk menjaga, untuk dia tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, kadang ketika hidup kita ini sedang baik-baiknya,
Semua baik-baik semua. Hidup lancar, kesehatan baik, kerjaan baik, kekurangan nggak? Enggak. Semuanya aman. Anak gimana? Anak baik. Relasi keluarga gimana? Aman. Semua harmonis. Punya semua nggak ada yang kekurangan. Rumah, mobil apa? Wah, aman. Semua saya sudah siap. Semua sampai retired rasanya. I'm ready. Mungkin kadang-kadang kalau kita merasa semua terlalu baik-baik saja, mungkin kita merasa ya ini karena aku kuat, karena aku mampu, karena aku pinter, karena saya hebat, I know how to manage. Saya tahu caranya untuk memanage semuanya sehingga semua kayaknya semua dalam kontrol saya, semua baik-baik saja. Nah, saudara, kalau kita seperti ini, kadang-kadang kita bisa jatuh, saudara, karena kita mungkin berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri dan jadi jarang bersandar kepada Tuhan. Tapi saudara bayangin, kadang-kadang ada duri dalam daging itu. Ketika justru mungkin melewati kelemahan kita, itu mungkin kadang-kadang kita, aduh mulai sakit nih. Ya, kita kadang-kadang mulai ada relasi, ada pekerjaan yang mungkin tidak baik, ada relasi yang tidak benar, ada masalah yang sulit rasanya diselesaikan. Nah, saudara, kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan itu semua. Supaya kita tuh sadar bahwa kita ini rapuh dan kita butuh Tuhan setiap hari. Dan kelemahan itulah mungkin yang dengan caranya Tuhan membuat kita bergantung terus sama Tuhan bahwa kita harus sadar bahwa aku ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah, saudara, terkadang kita bertanya, Tuhan, mengapa sih ya Engkau tidak angkat saja beban ini? Mengapa masalah ini tidak cepat-cepat beres? Saudara mungkin ada problema dalam kehidupan saudara. Tapi saudara-saudari, sering sekali bukan karena Tuhan tidak mampu. Tapi Tuhan sekali lagi memakai semua itu untuk memproses membentuk kita sebenarnya. Melalui kelemahan itulah, melalui pergumulan itulah, Tuhan sedang melatih iman kita, melatih kita untuk lebih rendah hati, melatih kita untuk lebih berserah kepada Tuhan, kita lebih mengenal akan karakter Tuhan. Maka saudara, jika hari ini saudara ada duri di dalam daging dalam kehidupan saudara, mungkin itu penyakit, mungkin itu tekanan dalam keluarga, mungkin itu pergumulan atau pekerjaan, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin sulit. Saudara jangan melihat itu sebagai sesuatu seperti, aduh ini hukuman nih. Tapi saudara bisa lihat, Tuhan bisa memakai semuanya itu, supaya kita bisa lebih bergantung kepada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita ini rapuh, kita ini lemah. Saudara, kalau saudara lihat sebenarnya Paulus juga berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dia itu berseru 3 kali kepada Tuhan supaya duri ini tuh diambil. Udahlah Tuhan, tolong supaya aku nggak bergumul lagi. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Saudara, ini bukan sekedar hanya 3 kali dia berdoa secara formal, minta kepada Tuhan seperti doa makan malam, pagi, siang, malam 3 kali. Ini sebenarnya dia sedang mengungkapkan tentang pergumulannya yang berat. Dia doakan terus ya. Aduh Tuhan, aku tuh berat sekali. Aku punya beban yang berat. Aku punya rasa sakit ini. Dan di dalam kelemahan itu, Saudara Paulus sebenarnya nggak menyembunyikan rasa frustrasinya. Dia sedang tidak pura-pura kuat. Tapi dia datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Mungkin dia menangis, mungkin dia dengan jujur, dengan keputusasaannya, Tuhan tolong. Nah, saudara kita mau belajar bahwa bahkan seorang rasul seperti Paulus pun, dia itu juga berdoa kepada Tuhan beberapa kali dikatakan dengan pokok doa yang mungkin sama, tapi nggak langsung Tuhan jawab langsung setelah itu langsung hilang seketika. Seorang kadang-kadang kita berpikir gitu kan, Tuhan tolong saya butuh A, Tuhan tolong saya butuh A, Tuhan saya butuh A. Berkali-kali kali gitu ya, dan harapannya langsung besokannya sesuatu terjadi dan langsung berubah. Saudara, kenyataannya, saudara, mungkin situasi itu tidak langsung berubah. Kadang-kadang ada waktunya Tuhan yang kita nggak tahu, timingnya Tuhan yang kita nggak bisa ngerti. Kadang-kadang lagi dalam masa-masa itu kita mulai bertanya, ini Tuhan dengar gak ya? Apa doa saya kurang kuat? Apa saya ada yang salah dengan doa saya? Namun saudara sebenarnya dalam bagian ini sebenarnya kalau kita lihat nih Paulus yang juga berdoa mengajarkan bahwa pergumulan itu nggak tidak selalu langsung hilang dalam doa. Dan bukan karena Tuhan itu tidak mendengar, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan sebenarnya sedang bekerja di dalam hidup kita. Kita berdoa, saudara, berulang-ulang. Kita berdoa terus pokok doa. Saat Tuhan sedang menolong kita, saudara, sebenarnya untuk lebih dekat kepada dirinya.
Tuhan sedang menolong kita supaya kita tuh tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mulai cari Tuhan, mulai cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih terbuka lagi, lebih cari Tuhan lagi. Nah, saudara-saudara mungkin alami itu bukan? Kalau saudara lagi susah banget, baru doanya lebih serius lagi. Baru saudara benar-benar sungguh-sungguh berdoa, aduh Tuhan tolong. Tapi kalau mungkin semuanya baik-baik aja, lancar semua, ya mungkin biasa-biasa saja. Nah, makanya saudara, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan itu, duri di dalam daging itu. Sebenarnya bukan membuat kita tuh jadi jauh dari Tuhan. Tapi justru membuat kita tuh kembali kepadanya. Dan kita itu dalam kelemahan kita, kita berdoa. Dan kita meminta ke Tuhan boleh menolong kita, membentuk kita. Kita bisa jadi lebih beriman lagi, bersandar lagi. Tidak lagi mau mengandalkan diri kita. Dan Tuhan tahu, saudara, kalau mungkin kita masalahnya segera cepet-cepet diangkat, kita mungkin langsung balik lagi dengan kesibukan kita, kita mengandalkan diri sendiri dan lupa langsung bersandar kepadanya. Makanya saudara, ia memakai satu tantangan pergumulan yang kita hadapi, agar kita itu undangan kita tuh bisa jadi undangan Tuhan supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin jauh dari sebelumnya. Nah saudara, ini kasih Tuhan, jawaban Tuhan kepada Paulus saudara, ketika dia berdoa, mungkin jawaban Tuhan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan Tuhan itu tidak berkata, aku akan ambil ini duri dalam dagingnya. Tapi saudara, Tuhan berkata sesuatu yang indah. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak memberi apa yang Paulus mau, tapi Tuhan memberikan apa yang Paulus butuhkan. Apa yang Paulus butuhkan, saudara? Ya kasih karunia itu yang selalu cukup. Cukup, nggak lebih. Perhatikan, saudara, Tuhan tidak berkata, kasih karuniaku akan cukup nanti. Tapi saudara, cukup untuk saat ini, cukup untuk sekarang. Nah, di dalam kondisi Paulus, saudara mungkin bergumul, penuh luka, pedih, dan penuh kelemahan itu. Nah, saudara itu, Tuhan mencukupkan kasih karunia-Nya, maka dia bisa mengalami itu semua. Kita sering berpikir, saudara, kuasa Tuhan itu sebenarnya mungkin terlihat ketika kita kuat, atau ketika kita lagi sehat. Atau ketika kita lagi berhasil, ketika semua berjalan dengan lancar. Wah, kita berpikir kuasa Tuhan nyata. Namun, saudara, sebenarnya sebaliknya loh. Kuasa Tuhan nyata itu begitu jelas sekali. Ketika kita itu begitu lemah, ketika kita itu lagi benar-benar gak sanggup lagi. Kita justru merasakan kuasa Tuhan yang nyata, yang betul-betul ada. Ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, orang-orang di sekitar kita, kekuatan fisik kita. Di situ saudara kita merasakan waktu lemah kita sadar itu Tuhan kita begitu luar biasa, kuat, bekerja dengan cara yang jauh melampaui kemampuan kita. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita itu berada dalam titik lemah. Supaya kita bisa mengalami kuasanya yang paling nyata. Ketika kita nggak punya lagi kemampuan, kekuatan lagi, barulah kita bisa menemukan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Dan Paulus saudara berkata dengan luar biasa, sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Ini kebalikannya. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, ini adalah pengalaman hidup dari seorang hamba Tuhan yang melihat bagaimana kuasa Kristus bekerja justru dalam kelemahan manusia. Dan Paulus sampai pada satu kesimpulan penting bahwa kelemahan bukanlah musuh. Kelemahan itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu menjadi satu bagaimana mengundang kita satu pengalaman kita itu bisa mengalami akan Kristus itu. Yang bagaimana kita bisa mengalami anugerah Kristus yang sehingga kita bisa tetap kuat terus. Dan ketika Paulus menyebut kelemahan, kesukaran, penghinaan, penganiayaan, kesesakan, dia bukan menyukai rasa sakitnya. Dia menderita tentu saja, nggak nyaman, nggak enak. Tapi dia tahu saudara di dalam kelemahan itu semua, Kristus hadir dan bekerja. Makanya saudara dengan iman dia bisa berkata dalam kelemahan itu, dia kuat karena ada Kristus yang menopang. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup kita ya mungkin nggak selalu bebas dari kelemahan. Ada duri dalam daging, saudara, yang Tuhan izinkan sampai saat ini.
Dan beban mungkin atau mungkin doa-doa yang kita doakan itu nggak langsung hilang. Pergumulan masih tetap ada. Kita masih mengalami kelemahan. Aduh, kita masih tetap sakit mungkin. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, justru, justru di dalam kelemahan kita, justru di dalam penganiayaan, justru di dalam kelemahan, sakit penyakit, dalam ketidakbisaan kita, Tuhan bekerja melalui kekuatan Tuhan yang mungkin melampaui skala akal kita. Karena ketika kita lemah, saudara, Allah sedang membentuk kita. Ketika mungkin kita lagi lelah, Tuhan sedang membentuk kita, saudara, membawa kita bisa lebih dekat lagi dalam berdoa kepadanya. Dan mungkin ketika kita merasa udah nggak sanggup lagi, Tuhan, Dia sedang mengajarkan, mengatakan kita bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Nah, saudara, hari ini kita sedang mempunyai duri dalam daging kita masing-masing. Tapi saudara, jangan kita biarkan begitu saja. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kasih karunia itu cukup bagi kita, saudara. Sekali lagi, saudara, kita rindu juga seperti Paulus juga yang berkata, sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara, kiranya dalam setiap kelemahan yang kita alami pada saat ini, itu bukan membuat kita jadi jauh sama Tuhan, tapi justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena, saudara, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin, saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kelemahan, Engkau menopang kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Kami sekali lagi bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Engkau janjikan bagi setiap kami. Sehingga kami tetap kuat dan berjalan di dalam Kristus, mungkin dalam titik terendah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas malam hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan boleh menerangi setiap langkah kehidupan kami, menguatkan kami dan menjadikan kami lebih teguh lagi di dalam menghadapi kehidupan ini. Khususnya ya Tuhan ketika kami sedang menantikan Natal pada saat ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine,
oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Mari Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, saya mengajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur untuk kasih Allah yang mengaruniakan Yesus Kristus bagi dunia dan bagi setiap kita. Kita bersyukur Saudara atas kasih anugerah Tuhan yang selalu cukup bagi kita. Kita bersyukur untuk keluarga, untuk gereja, untuk kesehatan, pekerjaan, dan juga berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kita sampai saat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita mau berdoa agar Tuhan menolong jemaat untuk mempersiapkan hati yang siap menyambut Kristus, khususnya dalam masa Advent ini. Kita juga mau berdoa suatu pertobatan, pembaharuan hati, dan kerinduan yang lebih besar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa.
Mari saudara kita berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam kesehatan, yang dalam pekerjaan, dalam relasi dan keuangan. Tuhan sendiri boleh menolong. Berdoa juga untuk jemaat yang merasa kesepian atau berduka, khususnya dalam masa-masa Natal ini, saudara, dalam bulan akhir tahun. Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi setiap kita. Kita berdoa. Saudara sekali kita mau berdoa untuk setiap jemaat keluarga, saudara keluarga dari jemaat agar sungguh boleh mengalami damai Kristus dan keharmonisan. Doakan saudara relasi antara suami istri, doakan juga relasi antara orang tua dengan anak, mungkin dengan menantu, dengan mertua, agar semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa saudara agar relasi yang retak mungkin sekalipun dapat dipulihkan dan kasih Kristus memenuhi keluarga jemaat. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Saudara, minggu ini adalah ibadah combined service untuk praise and worship. Kita akan beribadah bersama. Doakan saudara untuk penginjil semua tandai dan juga seluruh jemaat yang melayani agar sungguh Tuhan boleh memberkati dalam masa ini. Berdoa juga saudara bagi persiapan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Akan ada puji-pujian, ada paduan suara, ada juga pelayanan dari anak-anak, Sunday School, puppet show, dan acara lainnya. Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya agar sungguh jemaat boleh menikmati, mengalami akan kasih Tuhan. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Doakan saudara bagi rakyat Amerika, kiranya dalam menjelang masa Natal ini, banyak orang dapat mengenal berita Injil. Mereka boleh membuka hati mereka dan mengenal Kristus. Doakan saudara bagi perdamaian dan juga kesatuan bangsa ini. Berdoa bagi para pemimpin terus diberikan hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan. Khususnya menjelang akhir tahun dan juga akan di dalam tahun yang baru, Tuhan boleh memberkati dalam pemerintahan.
Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi dunia ini. Berdoa, saudara, untuk negara-negara yang mengalami peperangan, bencana-bencana, kemiskinan, krisis. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap hati mereka dan mengalami kasih Tuhan. Tak lupa kita mau berdoa bagi Indonesia, saudara, agar Tuhan terus boleh memberkati pemerintahan dan kekristenan di Indonesia dapat terus bertumbuh. Kita mau berdoa, saudara. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat berdoa pada malam hari ini. Berikan kami terus iman yang teguh dan kami terus mau bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya mengundang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian penutup, Sandar pada Tuhan,
menangkan seteru. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita semua boleh melangkah ke depan. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Sandar pada Tuhan, menangkan seteru. Kidung menang jadi kuasa hidupmu. Datang pencobaan yang akan menuntun, selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkan darinya. Saat kau senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati senanglah. Jangan tawar hati dan putus harap, Ia akan menanggung segala bebanmu. Damai sukacita dalam hatimu, selalu dekat Yesus, hati senanglah. Dekat Yesus sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Atau suka senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati senanglah. Musik saja. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Kasih-Nya besarlah, pasti dan sungguh. Kuasa Roh Kudus menangkan seteru. Selalu dekat Yesus, hati
senanglah, selalu dekat Yesus, panjang hidupmu. Awan dapat pisahkan ku darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati senanglah. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan pengharapan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada minggu ini kita akan ada kebaktian gabungan Praise and Worship jam 10 pagi, saudara. Saudara bisa ajak teman dan keluarga untuk dapat menghadiri dalam perayaan pada minggu ini. Dan juga saudara, pada tanggal 25 Desember nanti, saudara, kita akan bersama-sama ada perayaan dan juga ibadah Natal bersama. Mari kita hadir, saudara, dalam mengingat kelahiran akan Tuhan Yesus. Ibadah tanggal 25 Desember, hari Kamis jam 10 pagi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada hari Minggu.